Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Pembahasan kita kali ini bagaimana memahami Islam. Ada beberapa jenjang. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah memahami Nabi, riwayat hidup Nabi. Seorang manusia, seorang rasul yang dididik langsung oleh Allah dengan Al-Quran. Inilah dia Al-Quran yang berjalan itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memahaminya. Yang ketiga adalah kisah para sahabat, satu generasi yang dididik dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, di bawah itu baru kita ketemu dengan tabi'in dan lain sebagainya sampai kepada ahli-ahli Islamologi yang telah membuat sistematika bagaimana memahami Quran ini sebagai ilmu, memahami Islam ini sebagai ilmu. Ya, kita akan ketemu dengan Mu'tazilah, Ash'ari dan lain sebagainya. Silakan saja. Tapi pokok utama kita untuk memahami Islam adalah itu. Sebelum datang teori-teori itu, Muhammad dan para sahabat telah melaksanakan Islam seperti diajarkan oleh Allah. Inilah dia yang harus dipahami duluan. Nabi, seperti kita ketahui, ya, dia murni didikan Allah. Pertama, dia dilepaskan dari orang tuanya. Jadi ketika dia lahir, ayahnya sudah tak ada. Jadi tidak ada pengaruh orang tuanya di situ. Dan dia disusui di tempat yang jauh. Jadi pengaruh ibunya pun tak ada. Dan ibunya juga meninggal di usia muda. Belum sempat mendidik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia dilepaskan oleh Allah dari pengaruh lingkungan. Dia menjadi penggembala sejak usia muda, berhadapan langsung dengan alam. Tidak ada pengaruh lingkungan di situ. Yang kata orang, lingkungan sangat mempengaruhi pendidikan seorang, tapi Allah membebaskannya dari itu. Dan dia juga dibebaskan dari sejarah bangsanya dan lain sebagainya, karena dia dibikin buta huruf. Jadi dia tidak pernah membaca sejarah bangsanya. Dia dilepaskan oleh Allah. Jadi didikan langsung ini oleh Allah lewat Al-Quran. Kemudian dia mendidik satu generasi, ya, lewat Al-Quran dan sunnah dan apa yang dikerjakannya sebagai Al-Quran yang berjalan itu. Banyak orang menganggap sulit memahami Al-Quran, maka orang awam dimintanya cukup membaca Quran untuk mencari pahala. Sedangkan karena Al-Quran itu
sangat sulit. Dia dari dalam bahasa Arab, harus mempelajari bahasa Arab dulu, mempelajari nahwu, shorof dan lain sebagainya untuk memahami Al-Quran. Tapi tidak begitu. Kalau kita mau memahami Al-Quran, Allah sudah menyediakan sarananya. Jadi Al-Quran itu karena ini bersifat universal dan untuk seluruh zaman, Nabi berada di akhir zaman, dan Al-Quran merupakan petunjuk di akhir zaman ini sampai dunia kiamat. Dia mengakhiri rentetan nabi-nabi dari Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa dan lain sebagainya sampai kepada Isa Al-Masih, putra Maryam. Lalu Muhammad SAW menutup rangkaian itu. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad SAW. Nah, memahami ini karena dia universal untuk seluruh zaman, untuk semua manusia, maka Allah menyediakan juga penerjemah-penerjemah di seluruh dunia untuk orang bisa memahami Quran. Untuk hal-hal yang lebih jauh tafsir, Allah juga menyediakan ahli-ahli tafsir di seluruh dunia yang membuat orang yang ingin lebih jauh, lebih dalam memahami Quran, ya, ini orang-orang tertentu, tidak untuk semua orang, ya. Dia disediakan ahli-ahli tafsir dan ahli bahasa yang menerjemahkan tafsir-tafsir itu. Jadi untuk memahami Al-Quran, ya, kita harus membacanya Quran itu, dan ini wajib, ya. Kemudian kita membaca terjemahannya yang memang Allah sediakan orang-orang yang sangat bagus, sangat jago, ya, sangat cerdas untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah standar awam. Jadi seorang Bilal yang bekas budak bisa memahami Quran, tapi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq tidak menjadi rendah karena itu. Karena ini standar yang luar biasa, yang orang kaum intelektual tidak menjadi rendah karena mempelajari Al-Quran. Sama seperti orang-orang awam mempelajari Quran. Ini sama-sama bisa dipahami. Bahasa sama saja seluruh dunia. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia misalnya, saya mau berangkat naik haji, atau saya akan berpuasa, atau saya akan berjalan-jalan di Eropa, itu disampaikan dalam bahasa Indonesia, bisa diterjemahkan persis sama dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Orang Arab juga bisa menyampaikan segala sesuatu dalam bahasa Arab dan bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Nah, untuk memahami Al-Quran ini, ya itulah dia, kita memerlukan penerjemah ini. Setelah itu, ya mempelajari kisah Rasul, bagaimana Nabi ketika turun ayat, apa yang dilakukannya. Kemudian kisah sahabat, bagaimana sahabat ketika Allah memberi perintah puasa misalnya, sholat dan lain sebagainya, ketika Nabi menyampaikannya, apa yang mereka lakukan. Inilah yang harus kita tiru. Kembali kepada Quran adalah kembali kepada generasi ini, bagaimana mereka memahami Quran, bukan jelimet dengan teori-teori. Oh, yang ini namanya fikih, yang ini namanya akhlak dan lain sebagainya. Tidak, semua dipahami secara utuh. Semuanya berkelindan dengan akidah, dengan ukhuwah dan lain sebagainya. Maka ketika Allah perintahkan kutiba alaikumus syiyam, seluruh dunia tahu bahwa diperintahkan kepada mereka berpuasa. Ketika diperintahkan dirikan sholat, keluarkan zakat, tidak ada yang salah pengertian di situ. Juga ketika
diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kesalahan tafsir di sini. Tapi untuk hal-hal yang mutasyabihah kita dibebaskan. Jadi lebih banyak Al-Quran itu adalah perintah-perintah ya yang qat'i, yang jelas, dengan kalimat-kalimat yang jelas. Yang mutasyabihah silahkan kita serahkan kepada Allah. Nah, beginilah cara memahami Islam. Maka ketika Islam dipahami secara ini, kita tidak lagi mengalami kesulitan dan perbedaan yang banyak. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu segini, sebuah pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.